Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir tahun 2020. Nah, di sini langsung saja akan kita masuk ke sistem informasi saya. Ya, kita masuk dulu admin. Nah, di sini terdapat dua user admin, yaitu ada admin dan satunya ada kepala. Nah, di sini sistem informasi web saya yang saya kasih nama Sistem Informasi Ambulan Rumah Sakit Parudungus. Nah, di sini terdapat di admin terdapat data ruangan, data pasien, data sopir, data inap, dan data transaksi. Langsung saja kita masuk ke data ruangan. Nah, di data ruangan terdapat ruangan-ruangan yang ada di Rumah Sakit Parudungus. Misalnya tadi ada Kamboja, Melati, Anggrek. Kita tambah satu lagi yaitu Tulip. Misalnya tulip satu. Nah, ini langsung saja kita simpan. Data langsung bisa masuk dan ada menu edit. Nah, misalnya kita edit. Nah, ini kita hapus lagi. Nah, ketika dihapus ada alert. Apakah Anda yakin akan menghapus data tersebut? Kita oke aja. Nah, data sudah terhapus. Nah, setelah itu kita masuk ke data pasien. Jadi nanti ketika pasien yang ada, nanti akan kita daftar, ada nama, ruangan, alamat, usia, jenis kelamin, dan pilihannya nanti ada tambah data, ada edit, dan hapus. Nah, di sini sudah ada dua pasien, kita tambah lagi satu. Pasiennya misalnya Sandi misalnya. Ruangannya mana? Nah, ruangan ini tadi sudah ada di ruangan yang kita inputkan tadi. Tadi ada 4 ruangan yang kita hapus jadi 3. Nah, ada Melati, Anggrek, dan Tulip. Misalnya kita pilih Melati atau Anggrek, nah bisa. Alamatnya misalnya Kare, dan usianya kita buat saja berapa ya? 21 tahun. Sandi laki-laki, saya simpan. Nah, di sini data pasien langsung masuk, ada Sandi, Anggrek, Karen, umur 21 tahun, laki-laki. Ada menu edit dan hapus. Nah, ketika kita edit, misalnya ini yang kita edit. Nah, misalnya ruangnya ganti, Karennya Karen Madiun. Oke, umurnya kita tambahin. Nah, laki-laki, saya simpan. Nah, otomatis sudah bisa diedit. Misalnya kita akan menghapus data, ini kita hapus datanya. Oke. Nah, otomatis akan terhapus dan selanjutnya kita menuju ke data sopir. Nah, data sopir ini terdapat sopir-sopir yang ada di Rumah Sakit Parudungus. Nah, sopirnya ada 3. Misalnya juga ada fitur tambah data, edit data, dan hapus data. Misalnya kita akan menambah data. Misalnya sopirnya Tanto, Tanto gitu ya. Alamatnya Wungu aja, laki-laki. Nah, laki-laki, teman-temannya udah ini aja, simpan. Nah, otomatis datanya akan masuk. Dan untuk kita coba edit data, Wungu, Madiun, Kare aja, Kare, laki-laki. Udah, ini udah juga bisa. Perempuan, laki-laki misalnya. Nah, ini kita simpan. Nah, otomatis data yang kita edit akan bisa langsung teredit. Ada lagi pilihan hapus, langsung kita hapus. Nah, apakah Anda yakin akan menghapus data? Kita saja oke. Kalau batal juga batal. Nah, setelah di data sopir, nanti kita masuk ke inap. Nah, nanti ketika pasien tersebut dia berobat rawat jalan, ataukah dia inap, ataukah nanti ketika inap dia akan rujuk, ataukah pulang dengan meninggal, ataupun pulang paksa. Nah, di sini ada daftar inap. Nah, ini ada data pasien yang sudah dulunya saya inputkan. Ada Dina, sopirnya Wahyu, tanggal ini ya. Kita coba transaksi inap baru. Misalnya tadi kita nambahkan nih Pak, Sandi ya. Nah, pasiennya Sandi nanti ini pasiennya langsung berrelasi di sini. Ada 2, itu Sandi. Terus sopirnya siapa? Tanto tadi kita tambahkan. Tanggalnya misalnya tanggal hari ini 17/06/2020. Simpan. Nah, di sini otomatis data pasien Sandi langsung ada di sini. Nah, di sini tanggal transaksinya karena belum terjadi transaksi dia kosong dan statusnya masih inap. Dan
ketika data pasien yang transaksinya sudah pulang, transaksinya statusnya menjadi pulang. Nah di sini ketika statusnya pulang, pilihan pulang tidak ada, tapi ketika statusnya masih inap, pilihan pulang masih tahu ada. Misalnya kita coba pulang, Sandi ini misalnya kan tanggal transaksinya hari ini, dia masuk hari ini, pulang hari ini apa, terus ini coba di sini dia rujuk tujuannya kemana, Sudono simpan. Nah otomatis pilihan pulangnya hilang. Nah data akan menuju kemana, menuju ke daftar transaksi hari. Nah ini Sandi Tanto, namanya ini rujuk. Nah setelah itu data kita akan kita cetak. Nah cetak ini terdapat filter yang nantinya kita dapat filter berdasarkan tanggal, bulan ataupun tahun. Kita coba, kita bulan misalnya tanggal 10, bulannya Juni, pilihan tahunnya 2020, tampilkan coba. Nah berarti hanya ada di bulan Juni saja yang tampil seperti ini. Tadi ketika bulan Juni aja langsung kita cetak. Nah cetaknya juga akan muncul di bulan Juni saja. Nah di bulan 6 saja, Juni, transaksi bulan Juni. Oke di sini. Nah juga kita bisa reset. Nah ini transaksi nanti yang sudah saya buatkan tadi. Nah ini tadi usernya admin, kita logout, kita menuju ke usernya kepala. User kepala Doni DN 123. Nah ini selamat datang di kepala layanan ambulan. Nanti ini usernya kepala ambulan dan hanya ada data pasien dan data transaksi. Nah di sini data transaksi dia hanya mempunyai hak untuk melihat saja tanpa menambah atau mengurangi data atau mengubah data. Haknya berbeda, dia hanya bisa melihatnya. Di transaksi dia hanya disediakan menu cetak, jadi ketika dicetak sama ya akan menjadi filternya, filter berdasarkan apa, berdasarkan bulan. Misalnya tadi kayak tadi bulannya tanggalnya 70, bulannya Juni ya, Juni, per tahunnya 2020 tampilkan. Nah di sini tekanannya ada transaksi di bulan ini saja, cetak sama, nanti dia juga akan keluarnya seperti ini. Nah itu tadi usernya kepala apa, usernya apa itu kepala layanan. Kita lihat lagi bisa. Nah itu tadi sistem informasi dari saya yang saya buat. Semoga dosen penguji lebih paham atau bisa menilai dari sistem informasi yang saya buat untuk persyaratan lulus TA 2020 ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.